Hari ini kita lanjutkan belajarnya masuk ke tema 7 subtema 1 pada pembelajaran 3. Pada pembelajaran 3 ini kita masih sama seperti kemarin mencari informasi penting pada bacaan dan ditambah lagi di sini ada kata baku. Apa itu kata baku? Kata baku itu merupakan kata yang penulisannya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kata baku dan tidak baku dapat dilihat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Misalnya kalian tidak punya kamus besar ya di rumah, kalian bisa download melalui aplikasi ya di HP kalian, masuk ke Play Store, kalian bisa download Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu di situ juga ada aplikasinya. Coba sekarang kalian baca teks berikut ini berjudul Sistem Tanam Paksa di Indonesia. Nantinya kalian harus bisa mencari informasi penting yang ada pada bacaan tersebut. Setelah membaca bacaan di atas, sekarang kalian mencoba mencari informasi penting pada bacaan tersebut dengan menjawab pertanyaan yang Bu Guru berikan ya. Ada 5 pertanyaan, silakan kalian jawab, kalian tulis jawabannya di buku tulis masing-masing. Kemudian mencoba menemukan kata baku dari kosakata berikut yang tadi terdapat pada bacaan. Itu katanya belum baku ya, tidak baku. Kalian cari kata bakunya dari komoditi dan kata baku dari ekspor. Materi berikutnya yaitu masih tentang perjuangan bangsa Indonesia. Sekarang perlawanan rakyat Indonesia terhadap Portugis. Nah, Portugis ini datang ke Indonesia, kemudian ke daerah-daerah yang ada di Indonesia. Yang pertama, Portugis datang menyerang Malaka. Malaka itu selat ya, perairan di tepi Aceh, tepian Aceh. Yaitu di sana dilawan oleh Kesultanan Aceh pada tahun 1511. Kemudian Aceh mengalami puncak kejayaan itu pada masa dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda. Kemudian Kesultanan Demak juga melawan Portugis, dipimpin oleh Pati Unus ya. Kemudian Fathahilah itu juga dapat menguasai Banten, Sunda Kelapa, dan Cirebon pada tahun 1527. Fathahilah itu dari Kesultanan Demak ya. Tujuannya menguasai Banten, Sunda Kelapa, dan Cirebon itu untuk menghadang Portugis supaya tidak masuk ke Jawa. Nah, di sini ada nama tempat Sunda Kelapa. Di sini Sunda Kelapa itu kemudian berubah namanya menjadi Jayakarta dan sekarang berubah menjadi nama Jakarta. Jadi Jakarta dulunya namanya adalah Sunda Kelapa. Berikutnya Portugis datang ke Maluku, dilawan juga di sana pada tahun 1512. Portugis berhasil mendirikan pos dagang di Ternate. Perlawanan rakyat Ternate itu dipimpin oleh Sultan Hairun, kemudian diteruskan oleh Sultan Ba'abullah. Kalian tadi sudah mengetahui bahwa Indonesia itu sangat luas. Luasnya Indonesia ini akhirnya mempengaruhi keberagaman masyarakat Indonesia, baik dari agama, suku bangsa, dan ras. Agama sendiri itu ada 6 agama yang resmi di Indonesia. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kemudian suku bangsa itu dari ujung barat sampai ujung timur ya, ada Melayu, Jawa, Batak, Minangkabau, Betawi, Dayak, dan yang lainnya. Kemudian ras itu di Indonesia juga banyak. Ras itu lebih ke bentuk tubuh manusia, bentuk badannya, dilihat dari fisiknya. Ada ras Melanesoid, Negroid, Vedoid, Kaukasoid, Asiatic Mongoloid, dan Malayan Mongoloid. Nah, ini tugasnya nanti kamu menyebutkan asal daerah suku bangsa yang ada ya, dari Melayu sampai Dani, kalian sebutkan asal daerahnya.
Dari mana saja itu suku bangsa tersebut? Masuk ke pembelajaran 4. Nah, pada pembelajaran 4 dijelaskan bahwa perlawanan rakyat Indonesia kemarin di berbagai daerah itu mengalami kegagalan. Kenapa mengalami kegagalan? Karena yang pertama itu perjuangannya masih bersifat kedaerahan. Kemudian hanya bergantung kepada pimpinan. Yang ketiga, perlawanannya itu belum terorganisasi. Masih menggunakan persenjataan tradisional dan Belanda juga menerapkan politik adu domba. Politik adu domba ini dikenal dengan divide et impera. Kemudian bangsa Indonesia berpikir kembali untuk mencari cara bagaimana dapat mengalahkan bangsa Belanda. Akhirnya ada yang disebut masa pergerakan nasional Indonesia. Nah, masa pergerakan nasional Indonesia ini dibedakan menjadi 3 masa. Yang pertama itu masa awal pergerakan nasional, itu tahun 1908 sampai 1920. Itu berorientasi atau tujuannya memperbaiki kehidupan sosial dan budaya. Saat itu lahir berbagai organisasi. Ada Budi Utomo, ini organisasi pertama ya yang didirikan. Kemudian ada Sarekat Islam, Muhammadiyah, Indi Supartij, dan Trikoro Darmo. Selanjutnya pada masa awal radikal pada tahun 1920 sampai 1930 itu organisasinya mulai menentang terhadap pemerintah Hindia Belanda. Organisasinya antara lain Perhimpunan Indonesia, Partai Komunis Indonesia, kemudian Partai Nasional Indonesia. Nah, banyaknya organisasi yang menentang, akhirnya Belanda berusaha menghancurkan organisasi tersebut. Akhirnya pada masa moderat pada tahun 1930, organisasinya berusaha untuk kooperatif atau mau bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda, tujuannya supaya organisasinya tidak dibubarkan. Organisasi yang terbentuk antara lain Partindo, PNI Baru, Partai Indonesia Raya, Gerindo, dan KAPI. Masih belajar tentang kosakata baku ya. Tadi Bu Guru banyak sekali bercerita tentang keadaan saat masa pergerakan nasional. Nah, di sini ada beberapa kata baku. Kata yang belum baku ya, maaf. Ada beberapa kata yang belum baku, coba nanti kalian ubah menjadi kata baku. Ya, ada nasional, tradisional, modern, dan adu domba. Itu kalian perbaiki kata-katanya menjadi kosakata baku. Kalian tuliskan di buku tulis kalian masing-masing. Keberagaman yang lain, ya tadi sudah Guru sebutkan tentang adanya keberagaman agama, suku bangsa, dan ras. Ternyata masih ada lagi keberagaman di Indonesia, yaitu keberagaman budaya. Bahasanya itu setiap daerah berbeda-beda. Adat istiadat, sistem kekerabatan, dan kesenian daerahnya. Semua dari daerah satu dengan daerah lainnya mempunyai budaya yang berbeda-beda, sehingga Indonesia terkenal atau mempunyai banyak keragaman budaya. Nah, dengan banyaknya budaya, nanti kalian mencoba mencari tahu budaya apa saja sih yang ada di Indonesia, ya, dengan menjawab pertanyaan yang Bu Guru berikan ini. Nanti kalian bisa mencarinya di buku atau mencarinya di internet ya, untuk menambah wawasan kalian. Ada 5 soal, silahkan dikerjakan sambil dipahami ya. Terima kasih, Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.